Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Pertama, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pekan kali ini kita ada kajian tafsir tematik Al-Qur'an. Insyaallah pada pekan kali ini kita akan membahas surah Al-Isra ayat 53 tentang hiya ahsan. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir di kesempatan kali ini mendapatkan ilmu serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, untuk memperpanjang kesempatan, kami langsung saja mempersilahkan kepada guru kita Ustadz Kiai Haji Ilmuddin Qasim MA untuk memaparkan materinya. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah juga kita dapat bertemu berkumpul di sini. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita dan keluarga kita di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, judul kajian kita dalam kesempatan ini adalah Hiya Ahsan. Kata-kata Hiya Ahsan terdapat di surah yang ke-17, surah Al-Isra, atau nama lainnya surah Bani Israel ayat 53. Saya bacakan dulu. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Jadi ada kata-kata hiya ahsan. Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Apakah hiya ahsan itu? Kenapa ia penting? Bagaimana cara mendapatkannya? Itulah intisari kajian dalam kesempatan ini. Pertama, mari kita lihat dulu apa arti dan makna di balik judul hiya ahsan. Mari kita lihat terjemahan ayat 53. Silakan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, jadi hiya ahsan artinya dia atau perkataan yang lebih baik. Jadi hiya ahsan sekali lagi perkataan yang lebih baik. Jadi intinya kalau bicara itu pilih kata-kata yang baik. Sudah baik, coba lebih baik lagi. Itulah arti hiya ahsan yang terdapat di ayat ini. Sedangkan makna di baliknya adalah menyadarkan manusia agar berhati-hati bicara. Karena setan masuk
ke dalam diri manusia, menguasai manusia lewat kata-kata. Jadi Allah katakan, maukah kalian kuberitahu siapa orang yang setan masuk ke dalam dirinya? Jadi tentulah kita katakan pingin tahu ya Allah. Kalau ingin lihat orang itu dikuasai setan, setan turun ke dirinya, lihat cara dia bicara. Kalau bicaranya full maksiat, kalau bicaranya dusta, itu sama dengan dia mempersilahkan mulutnya dipakai setan. Dia merupakan agen setan. Seperti dikatakan di surah 26. Pada surah 26, surah Asy-Syu'ara ayat 221 dikatakan, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin asim. Silakan. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Nah, jadi sangat berkaitan antara bicara dengan setan. Itu dia. Makanya dikatakan waktu sumpah setan, kata Allah, silakan kau goda manusia. Kau bisa ambil jalur bicara, bicara yang memukau, tapi bohong. Nah, itu trik setan. Dikatakan di surah ini, surah 17, ayat 64. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khairika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idahum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Silakan. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka. Engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Suaramu, suara kata-kata. Tuh, makanya iblis dengan suaranya yang memukau, nggak mesti suara memukau tuh bukan mesti bernyanyi atau pakai suara yang tinggi. Suara yang memukau itu alas suara yang buat orang terlena, membuat orang tadi merasa tadi diperhatikan, padahal sedang dijerumuskan. Nah, itu trik iblis. Dan gara-gara suara yang memukau, Adam terpedaya. Kira-kira makna ayatnya berbunyi begini. Adam, aku senior di surga ini. Kira-kira begitu kalau diambil tafsirnya. Kamu belum ada, aku sudah ada. Malaikat hormat padaku. Adam tahu itu. Iblis sudah ada. Jadi kenapa kau dilarang Allah mendekati pohon ini? Supaya kau nggak jadi malaikat. Kau akan diturunkan ke dunia. Kalau kau ingin di surga ini, makan pohon ini, dekati pohon ini. Jadi setan menipu manusia, menipu Adam alaihi salam lewat kata-kata yang memukau, tertipu. Itu dikatakan di surat 7 yang lalu, di surat 7 ayat 20. Surat 7 adalah surah Al-A'raf. Nah, dalam mengkaji surah ke-7 kita pernah baca ini, silakan. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. Silakan. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Adam melihat ini yang ngomong ini bukan sembarangan, ini senior. Langsung, lanjut. Dan dia bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Sumpah, aku cuma memberikan saran yang baik saja, ya terserah kau aja lah Adam. Kira-kira begitu.
Langsung satu lagi ayat Da- selanjutnya, Dia dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. titik. Ket- Situ aja. ya. Intinya sudah kita dapat bahwa setan berkepentingan menguasai manusia lewat kata-kata yang menipu, lewat kata-kata dusta. Itulah makanya Allah katakan, wahai hamba-hambaku, katakan kepada hamba-hambaku, bila ingin masuk ke dalam perlindunganku, bicaralah yang baik, bicara yang baik. Quran diturunkan, itu diantaranya melatih manusia bicara yang baik. Seharusnya kalau orang baca Quran, dia bicaranya harus baik. Karena Quran itu pelajaran tentang bagaimana bicara yang baik. Yang kita baca materinya baik. Quran, bukan koran. Quran. Di sana cara bacanya nggak sembarangan. Nggak boleh orang baca Quran sembarangan. Nggak boleh. Rasulullah saja mau baca Quran. Kata Allah bukan gitu hai Muhammad bacanya. Jangan gitu. Bacanya dengarkan Jibril. Ini cara baca Quran. Seorang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia terbaik saja waktu pertama baca Quran kata Allah jangan begitu bacanya, jangan begitu. Artinya apa? Membaca Quran tuh nggak boleh sembarangan. Lalu kenapa nggak boleh sembarangan? Karena Quran mengajarkan kita bicara yang baik. Oleh karena itu seharusnya orang-orang yang baca Quran menjadi orang-orang yang baik bicaranya. Dia tidak akan bohong. Karena Quran mengajarkan nggak bohong. Itu makanya dia kalau sudah orang baca Quran, Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah. Artinya Quran ini ngajar nggak bohong. Apa tanda ngajar nggak bohong? Itu Quran, bacanya nggak boleh sembarangan. Itu makanya panjang pendek diperhatikan. Yasin. Wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Nah, gitu bacanya. Innaka laminal mursalin. Kenapa dibaca begitu? Karena kalau sembarangan, innaka laminal mursalin. Enaknya, indahnya mungkin sama. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Mungkin orang menganggap yang kedua lebih indah tapi artinya berbeda. Innaka laminal mursalin. La itu kalau pendek, artinya benar-benar. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, benar-benar termasuk para rasul yang diutus. Sekarang kita panjangkan. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tidak termasuk rasul. Gara-gara panjang pendek, rusak arti yang kita baca. Dan kalau kita sengaja, kita mendapatkan dosa. Karena tidak membaca Quran sesuai dengan kehendak Allah. Quran diturunkan melatih manusia bicara yang baik, ditegaskan di surat 55. Pada surat 55, surah Ar-Rahman ayat 1-4 dikatakan, Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan Allamahul bayan. Silakan. Allah Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran dan menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara. Iya. Kita perhatikan. Allah mengajarkan Quran. Diciptakannya manusia. Mengajarkannya bicara. Mengajarkan Quran. Mengajarkan bicara kepada manusia. Dan memang manusia yang bisa bicara seperti ini. Artinya apa? Allah mengajarkan manusia Al-Quran supaya manusia belajar cara bicara yang baik. Itu makanya dikatakan kalau orang baca Quran sebenarnya ia terjauh dari setan. Dan setan sangat tidak suka manusia baca Quran. Mendengar orang baca Quran pun setan nggak suka. Itu makanya dikatakan kalau ingin mengalahkan manusia, supaya manusia bisa kita perbudak, jangan buat dia dengar Quran, jangan. Buat segala macam alasan supaya dengan jangan dengar Quran. Dikatakan di surat 41, Fussilat.
ayat 26. Pada surat 41, Fussilat ayat 26 dikatakan, Qalal ladzina kafaru. Islam memasang telinga mendengarkan Quran, memasang mata melihat Al-Quran, memasang pikiran memperhatikan Al-Quran, melaksanakan pesan-pesan Al-Quran dan tidak bisa menguasai umat Islam. Gladstone dalam itu Inggris mengatakan, ingin menguasai umat Islam, jangan biarkan mereka dekat-dekat Quran. Selama umat Islam memperhatikan Al-Quran, selama itu tidak bisa dikuasai. Kata-kata itu mengadopsi surat 41 ayat 26. Orang-orang kafir berkata, jangan dengarkan Quran ini, buat hiruk pikuk. Asal mereka mendengar Quran, buat semacam cara. Supaya orang-orang mendengarkan Quran itu menjadi terkendala. Supaya kalian dapat menguasai. Na'udzubillah min dzalik. Itulah arti dan makna di bawah judul Hiya Ahsan. Hiya Ahsan berkata-kata yang baik. Maknanya menyadarkan kita berlatihlah bicara yang baik supaya jangan menjadi tawanan setan. Mari kita masuk bagian kedua hubungan. Judul terakhir kita adalah Hayatan Thayyibah pada surah 16, surah An-Nahl. Bila judul yang lalu menjelaskan tentang kehidupan terbaik. Jadi kehidupan terbaik itu kehidupan akhirat. Kehidupan dunia mungkin orang mendapatkan kehidupan dunia yang baik. Tapi sebaik apapun kehidupan dunia itu kecil dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Apalagi kalau dunia nggak baik. Orang yang baik di dunia belum tentu dapat kebaikan di akhirat. Oleh karena itu kehidupan yang terbaik, kehidupan akhirat. Bila judul yang lalu menjelaskan tentang kehidupan yang terbaik, maka judul sekarang mengingatkan cara mendapatkannya adalah melatih bicara yang baik. Dengan perkataan yang lain, orang-orang yang akan mendapatkan kehidupan yang baik adalah orang-orang yang melatih bicara yang baik. Bicara yang baik itu adalah nuansa surga. Surga itu tidak ada bicara bohong. Surga itu nggak ada bicara omong kosong. Di surga itu hanya bicara penuh kedamaian. Seperti dikatakan di surah 56, mulai ayat 24, 25, silakan baca 25, 26 aja, 25, 26. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan, di sana mereka tidak mendengarkan percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Illa qilan 26-nya. Illa qilan salaman salama. Satu ayat lagi. Tetapi mereka mendengar ucapan salam. Nah, yang didengar di surga itu adalah bicara yang penuh kedamaian. Ditegaskan lagi di surat 19. Di surat 19 surat Maryam dikatakan di ayat 62, la yasma'una fiha. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam, dan di dalamnya bagi mereka rezeki, bagi dan petang. Itulah dia hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Judul yang lalu menjelaskan kehidupan terbaik. Dan judul sekarang mengingatkan kehidupan terbaik dimulai dengan melatih bicara yang baik. Sebesar apapun rumah kita, seindah apapun itu, sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun yang kita simpan, itu akan menjadi sia-sia bila kita tidak bicara yang baik. Orang-orang yang memiliki harta yang baik, tidak mengajarkan keluarganya bicara yang baik, itu akan membuat lambat laun, keluarga itu akan tumbang. Itu makanya Allah menasihatkan, cobalah latih bicara yang baik di keluarga. Di keluarga itu, terutama itu kepada para orang tua. Bicara yang baik. Karena bicara nggak baik kepada anak-anak, itu sama dengan membunuhnya, membunuh karakternya. Bicara yang baik. Mari kita lihat surat 4. Ini ditujukan terutama kepada para wanita. Bicara wanita itu tajam.
Seorang ibu bicara sama anak itu tajam. Oleh karena itu hati-hati. Kita pikir kita cuma bicara seperti yang kita bicarakan, tidak ada efek apa-apa. Itu efeknya besar. Hati-hati. Kita lihat surat 4 ayat 9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Silakan. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka dan mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Beberapa waktu yang lalu ada orang mengadu, dia konsultasi ingin minta tadi itu saran. Kenapa? Karena berkali-kali anaknya itu ingin bunuh diri, ingin lompat, gitu. Ingin lompat dari itu kuliah lantai 2 gitu. Jadi tegah sama kawan-kawannya. Jadi dikatakan kepadanya sudah mereka pergi ke ahli psikolog kejiwaan, gitu. Tapi dia nggak puas, dia ingin tadi itu melihat bagaimana pandangan agama. Pandangan agama, kelemahan jiwa anak-anak disebabkan bicaranya. Rupanya ada yang mengatakan memang di keluarga itu yang kedengaran kata-kata menyakitkan. Si anak kena posisinya, anak nggak berani membantah. Membantah sedikit dikatakan dia durhaka. Dilema. Dia ingin bicara yang baik-baik, tidak pernah didengarkan. Dan orang tuanya itu selalu menekannya. Akhirnya anak tadi pingin bunuh diri. Nah, itu sampai begitu. Ada pula anak pengaduan yang lain tentang anaknya kenapa sudah selesai kuliah tapi ngunci diri di kamar, nggak pernah bergaul. Hati-hati. Jadi ibunya nggak secara nggak sengaja, mungkin maksudnya baik, mengatakan kamu itu kok nggak seperti abangmu, begini-gini. Membanding-bandingkan. Si anak jadi lemah. Dia selesaikan kuliah, setelah itu udah nggak mau bergaul lagi. Jadi hati-hati dengan bicara. Bicara yang tidak baik. Tanpa kita sadari, kita mempersilahkan iblis untuk merusak generasi manusia. Itulah sebabnya, bila judul yang lalu menjelaskan kehidupan yang baik dan terbaik itu di surga, maka judul sekarang mengingatkan caranya adalah berusahalah bicara yang baik. Itu makanya ada kaitan orang yang bicara yang baik dengan husnul khotimah. Siapa melatih bicara yang baik, dia akan mendapatkan husnul khotimah. Dan siapa yang husnul khotimah, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat. Mari kita lihat surat 14 ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Silakan. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, Allah sudah tentukan suatu ketentuan. Siapa melatih bicara yang baik, berakhir dengan husnul khotimah, dan berlanjut dengan kehidupan yang baik. Itulah hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Sampailah kita pada bagian terakhir, pesan-pesan. Bagaimana melatih bicara yang baik. Melalui ayat-ayat yang ada di surah Al-Isra ini, kita akan ambil tiga pesan penting. Melatih bicara yang baik itu mulai dengan 3 hal yang penting. Yang pertama, biasakanlah berdoa yang baik. Kita mungkin mengira kita sudah berdoa yang baik, itu bagus. Karena ada orang berdoa yang nggak baik. Contoh, ya Allah seandainya kau ada, engkau yang maha kuasa, cobalah kau turunkan siksa kepadaku. Hati-hati itu. Ini kalau benar tadi Quran ini benar wahyumu, tolong aku kau hancurkan. Itu bahaya itu, menantang Allah. Itu contoh ekstrim. Jadi jangan berdoa yang nggak baik. Dalam tataran yang berikutnya, jangan mendoakan yang nggak bagus.
Itulah makanya sering diingatkan hati-hati. Itu kata-kata itu doa. Itu maksud itu. Karena ada orang berdoa yang nggak baik. Ada. Padahal seharusnya dia berdoa yang baik. Diingatkan di surat 17 ayat 11. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Silakan. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Nah, contoh yang ekstrim. Dan beberapa waktu yang lalu di YouTube itu viral ya. Orang-orang yang menantang Allah. Seandainya Allah itu ada, cabutlah. Macam-macam kata-katanya. Tapi di Quran itu disebutkan di surat 8. Pada surat 28, surah 8 itu surah Al-Anfal. Itu ada tantangan orang yang menantang Allah begini katanya. Wa ini ayat 32. Wa in qalu Allahumma in kana hadza huwal haqq. Silakan. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dan dari engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit. Atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Ya Allah, seandainya Quran ini benar, hujani kami dengan batu. Itu tantangan yang menyakitkan. Itu para nabi dibilang gitu. Soleh, kalau kau benar, coba turunkan kau katakan kalau kami sembelih sampai kami sembelih onta ini kau akan turunkan azab. Coba mana? Mana? Jangan begitu. Jangan menantang Allah. Jangan. Itu makanya latih bicara kita. Dalam contoh yang lain adalah jangan doakan kawan-kawan kita yang nggak baik. Ya Allah, sakit hatiku dibuatnya. Berilah siksa dia kepada, berilah dia siksa ya Allah. Jangan gitu. Kita tentulah pernah mengalami berbagai kekecewaan. Tapi Allah melihat kita. Doa kita apa kepada kawan kita? Itu makanya orang menyakiti kita. Ya Allah, sakit hatiku. Tolong tadi timpakan dia siksa. Itu nggak bagus doa itu. Allah beri kesempatan kita untuk mendapatkan kekuatan batin lewat doa yang baik. Jadi caranya bagaimana? Ketika orang menyakiti kita, coba doakan dia yang baik. Itu membuat setan terkapar. Benar. Jadi setiap orang nyakiti kita, doakan dia yang baik. Itu hebat. Enak banget dia. Itu kata enak banget dia, kata-kata setan itu. Enak-enakan dia. Itu setan itu. Setan ngasut kita. Enakan dia. Udah bawa jahat, kita doakan. Tapi itu dia. Orang nggak suka mendengar kita bicara yang nggak baik. Nggak suka. Allah maklumin aja, tapi nggak suka. Tapi kalau kita bisa berlatih bicara yang baik, pada momen kita disakiti, Allah berikan tadi kekuatan namanya kodiro, kekuatan batin. Mari kita lihat surat 4. Pada surat 4 ayat 148 dikatakan begini. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Silakan. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali orang yang dizolimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Nah, kita terkadang anehnya mau maki-maki orang, memarah-marahin orang, tapi kita lihat ada orang kita segani, kita tahan, kita tahan. Kau marah-marah nih. Mau marah kata sama siapa? Sama anak kita atau sama pegawai kita. Tahu-tahu datang bos kita tahan. Nah, ada bos. Untuk kalau tadi ada tamu, kita nggak tuh. Pas dia pulang, dia nggak ada. Kita bisa menahan bicara kita yang tadi nggak baik dalam tanda petik, gara-gara menghormati orang yang kita hormati, orang yang kita hormati. Lalu kenapa kita tidak bisa menahan bicara kita, menahan pencipta yang seharusnya kita hormati? Memangnya Allah nggak dengar? Kenapa kalau kita bicara, kita segan kepada orang yang mendengarkan kita bicara nggak enak, dia kan ada. Kita bisa menahan bicara kita yang nggak baik. Lalu kenapa saat orang itu nggak ada, kita bisa mengata-ngatainya, memarahinya, padahal kita didengar oleh yang maha terbaik, pencipta telinga kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita lebih menganggap hebat orang daripada Allah. Makanya Allah nggak suka kita bicara yang nggak baik. Memangnya aku tidak dengar, aku mendengar. Oleh karena itu lanjut.
in tubadu khaira. Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Kuasa. Artinya, siapa bisa memaafkan, dia akan diberi Allah kuasa, kekuasaan batin, kekuatan batin. Jadi salah satu rahasia mendapatkan kekuatan batin, berlatihlah. Saat orang tadi menghina kita, merugikan kita, dengan mendoakan yang baik, latihan itu namanya hiya ahsan, yang terbaik itu. Orang maki kita, kita balas maki, itu soal biasa, semua orang melakukan itu. Tapi kalau orang memaki kita, kita balas dengan kebaikan. Kalau tidak dalam hati kita doakan kebaikan, itu luar biasa. Makanya kata Allah, itu latihan. Latihan bicara baik. Latihan. Makanya ketika orang nyakiti kita, itu kesempatan. Jangan marah-marah. Ketika orang nyakiti, kesempatan untuk mendapatkan kekuatan batin. Allah katakan nanti kawan-kawanmu ada yang ngata-ngatain, memfitnah, dan kalau anggap itu buruk, itu latihan, itu kesempatan mendapatkan tadi hiya ahsan. Seperti dikatakan di surah 24 ayat 11. Surah 24 surah An-Nur, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah orang dari golongan kamu. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu. Jangan Bahkan kau kira itu buruk. Kau sudah dibully, jangan buruk. Bagus. Terusnya. setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang Ulang lagi, diperbuatnya. sekali lagi. Ada yang terlepas tadi. Ulang lagi. Sesungguhnya, Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu. ya, Janganlah kamu mengira berita buruk itu kamu ja- bahkan jangan, janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan janganlah kamu mengira itu buruk untukmu. Terusnya, bahkan itu baik bagimu. bagus. Itu kata Allah bagus. Kita kan ya, kenapa bagus? Rupanya kesempatan. Hiya ahsan. Kau akan mendapatkan kodiro. Lalu bolehkah kita mendoakan, ya Allah semoga segala macam. Kenapa kau mau bazir? Jangan kau doa keburukan sama dia, karena tidak pun kau doakan, malaikat sudah mencatat. Keburukannya sudah kami catat. Kenapa kau kotori mulutmu dengan mendoakan yang nggak baik? Lanjut. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya itu, dia mendapat azab yang besar juga. Nah, yang ditunggu Allah adalah bisakah kita saat disakiti itu mendoakan yang baik untuk dia. Itu yang ditunggu. Dan kalau tadi kita belum bisa, makanya berlatih. Hiya ahsan. Berlatih untuk bicara yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan kedua setelah pesan pertama tadi, nah itu belajar. Jadi hindari mendoakan yang buruk. Hindari doa yang buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, bicaralah yang baik kepada orang tua. Ucapkan kata-kata karimah. Berhati-hati bicara sama orang tua. Nah, ini berlaku umum sebenarnya, terutama kepada kedua orang tua kita. Hati-hati. Kepada kedua orang tua, hati-hati. Allah secara spesifik mengatakan kepada kedua orang tua, begini. Di setelah Allah katakan, aku Tuhanmu, penciptamu. Itu orang tuamu yang menghadirkanmu. Hati-hati ya. Kepada Allah kita ada sikap, kepada orang tua ada sikap. Dan sikap itu terutama dalam bicara, dikatakan di ayat 23 surah Al-Isra. Tadi sudah kita ambil poin pertama. Tadi di ayat 11, biasakan berdoa yang baik. Maka yang kedua ini, bicaralah yang mulia kepada orang tua. Mari kita lihat ayat 23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Silakan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbaik kepada ibu dan bapak.
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam usia pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya berkata, ah, Jangan bilang sama orang tua, itu saja dua huruf, nggak boleh, apalagi ditambah ogah. Itu jangan. Terus, terusnya, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. dasar tadi nih, mana sih nggak tahu perkembangan teknologi ya. Namanya juga orang tua, mana tahu dia tadi ngetik-ngetik HP. Bukan itu, nggak tahu, baca pun nggak tahu. Maklumin aja lah. Betul. Jangan katakan ogah, jangan dibentak. Itu kepada kedua orang tua, hati-hati. Jadi setan akan memasuk berarti. Sebagai anak kita akan tadi melihat bagaimana hal yang nggak menyenangkan di orang tua kita, itu setan sengaja buat gitu di keluarga itu. Dan karena itu sebagai orang tua kita jangan menyumpahi, sebagai anak kita jangan bicara yang tidak sopan. Itu yang kedua, yang terakhir sekarang, ketiga, hindari janji palsu. Itu. Janji palsu, hati-hati. Setan menggoda manusia melalui janji. Hati-hati. Janji palsu, hati-hati. Pada surah 17 di ayat 35 dikatakan begini. Di ayat 34 ya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Silakan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai dia dewasa. Itu satu. Jadi jangan tadi manipulasi harta anak yatim, manipulasi sehingga seharusnya harta dia menjadi harta tadi orang yang mengurusnya. Hati-hati dengan harta anak yatim. Itu satu. Terus ya. Dan penuhi janji. Iya, jadi sebanding itu. Jadi makan harta anak yatim itu dilarang. Tapi tidak menepati janji itu juga dilarang. Sama levelnya. Terus ya. Dan karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Jadi hati-hati dengan janji. Jangan mengabur, gak menghambur-hambur janji. Janji itu hati-hati. Karena di janji itu bisa masuk setan. Seperti dikatakan di surat 4. Pada surat 4, surat An-Nisa, dikatakan begini. Surat 4 ayat 120. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Silakan. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan dibangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Mereka juga akan menggunakan janji untuk menipu. Itu alat perangkap dari iblis, perilaku iblis. Jadi hati-hati. Bukan nggak boleh janji, boleh janji, bagus janji. Tapi janji yang ditunaikan, tanda orang beriman sejati. Janji yang diabaikan itu tanda orang munafik. Janji akan mengantarkan kita kepada surga. Itu janji. Janji itu. Allah juga berjanji. Jadi janji itu dihormati. Dan setan merusak manusia lewat janji. Padahal janji merupakan tiket untuk mendapatkan warisan surga, dikatakan di surah 23. Di surah 23 orang menepati janji, itu tanda orang akan mendapatkan warisan surga, dikatakan di surat 23 ayat 8. Walladzina hum li'amanatihim wa ahdihim mura'un. Silakan. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Nah, orang-orang yang menunaikan amanat dan janji, ayat 10-nya, Mereka itulah orang-orang yang mewarisi, mewarisi apa? yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka akan kekal di Nah, dalamnya. mudah-mudahan kita dapat menghormati janji, supaya kita bisa berlatih untuk berjanji yang lebih baik, jangan sekedar janji untuk menyenangkan. Yang kedua, kita melatih bicara kita hormat kepada kedua orang tua.
melatih bicara kita untuk mendoakan orang yang baik. Nah, bila kita lakukan itu, berarti kita sudah melakukan hiya ahsan dan kita terbebas dari perbudakan syaitan. Semoga pesan-pesan yang dapat kita hayati dan kita akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keramat diri kita pada kajian yang akan datang insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari guru kita terkait tema Hiya Ahsan. Untuk itu kami membuka sesi tanya jawab bagi jamaah via Zoom atau via offline yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan hormat. Jangan pula gara-gara tabletnya bicara langsung terdiam nih kan. Ini repot nih kalau bertanya nanti aja. Itu biasa-biasa aja nggak apa-apa. Kita latihan bicara yang baik. Kalau gara-gara itu langsung nggak enak nih bicara nih. Kalau kita bertanya itu bicara nggak baik. Jangan ya. Kita latihan. Makanya hiasan berlatih bicara nggak apa-apa ya. Tanya aja nggak apa-apa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau nanya ini terkait tema tadi Ustadz. Iya. Jadi gini Ustadz, Eh, kita kan kebetulan tinggal dengan orang tua dari istri Ustadz seperti itu. Nah, terutama orang tua ibu dari istri. Nah, ini eh, kita ketika istri dan ibunya sendiri itu kadang-kadang kan ada percecokan lah Ustadz gitu kan, berantem berantem sedikit-sedikit seperti itu. Nah, kita sebagai suami gitu kan, sikapnya bagaimana Ustadz? Kadang ya sering sih, sering melerai dan sebagainya, sering bilangin, maksud sering menasehati dan sebagainya. Nah, tetapi yang tadi katakan Ustadz itu kan setan tuh selalu menggoda dan sebagainya. Nah, kira-kira dari Ustadz sendiri eh, masukan buat saya ataupun untuk istri itu seperti apa Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ya, Depan dilema ya. Nah, jadi iya Ustadz. pertama kita harus sadari bahwa jangan sampai terbawa suasana ya. Jadi Ya, hati-hati. Jadi itu kalau kira-kira teknisnya itu Allah memberikan sarannya melalui surat 64. Pada surat 64 ayat 14 dikatakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya, silakan. 64 At-Taghabun ayat 14. Nah, itu kira-kira langkah menghadapi. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Titik dulu. Jadi wahai orang beriman, artinya walaupun kita orang beriman, tetap saja yang namanya permusuhan atau hal-hal yang membuat kita marah, membuat kita kesal, yang berakhir dengan kebencian dan permusuhan itu ada. Itu ada. Itulah dia tanda setan itu terus ada. Apa tandanya setan itu musuh yang nyata? Itu tadi itu. Suasana kebencian, permusuhan itu kok tercipta di orang yang selama ini kita sayangi. Orang tua kita seharusnya kita sayangi. Istri kita kan kita sayangi. Aduh, kenapa terjadi permusuhan di antara orang yang tercinta? Nah, itu tanda setan itu ada. Dia merusak itu.
Oleh karena itu caranya adalah setelah hati-hati, jangan termakan. Maka tanda kita berhati-hati itu adalah pertama maklumi. Maklumi. Arti maklumi itu pastilah ada penyebabnya. Jadi jangan cari siapa yang salah. Itu bisa semua salah. Penyebabnya maklumin aja. Jadi jangan biasakan kata-kata begini. Umpamanya masalahnya apa? Misalnya masalah tadi umpamanya kenapa piring ditaruhnya di rak yang salah. Jadi salah itu, maklumin aja. Kalau memang salah raknya, kita taruh aja di rak yang benar itu. Nah, kalau kita kasih komentar, ini gimana sih, kemana mata, taruh sini. Nah, itu mancing-mancing itu. Maklumi saja. Kalau dia tadi bersalah, maklumin itu pertama itu. Maklumi kekurangan orang. Ini tadi. Makanya jangan cuci piring, nanti berantakan. Dia lihat baiknya dulu. Dia baik, dia mau belajar mencuci piring. Kalau masalah pecah, ya itu kapanpun dia akan ada masanya pecah. Tapi jangan udah piring pecah, kita pecahkan juga hatinya. Jangan itu. Jadi maklumin. Maklumin kekurangan orang. Sadarilah kita semua punya kelemahan. Maklumin. Kalau kita memaklumin kelemahan orang, Allah akan maklumi kekurangan kita gitu. Jadi pertama, maaf. Maksud maaf tuh maklumi kekurangannya. Itu latihan. Perlu latihan itu. Maaf, maklumi kesalahan. Kedua, tasfahu, santun. Sehebat apa marah kita, itu jangan keluar kata-kata yang nggak baik. Jangan kata-kata gimana sih gimana itu pun sudah mancing. Apalagi kalau kata-kata tadi umpamanya memang dasar apa kayak dasar itu jangan itu. Jadi pakai kata-kata yang santun. Baru yang ketiga adalah mohon pada Allah. Ya Allah, ampuni aku kalau aku salah. Ampuni dia kalau dia salah. Ampuni kami ya Allah semua. Nah, itu. Jadi mohon ampun. Mari kita sambung yang tadi. Silakan lagi baca. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Nah, Penyayang. kira-kira gitu. Pertama hati-hati. Kedua tadi ajak istri kita untuk maklumin aja lah. Yang ketiga tadi setelah tadi kita tadi hati-hati, lalu kita tadi maklumin, lalu bicara yang baik-baik. Jangan terpancing emosi. Biasa itu suasana akan membuat kita tadi naikkan volume suara atau milih kata-kata nggak baik. Jangan hindarin itu. Santun itu bicara santun. Baru yang terakhir mohon pada Allah supaya kita dimaafkan. Kira-kira begitu. Ya, Ustadz, terima kasih ya, Ustadz. Ya, sama-sama. Ini Ustaz ada yang bertanya di via Zoom. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, mau nanya perbedaan ahsan, ihsan, dan hasan. Dan kapan waktu yang tepat dalam menempatkan ucapan tersebut. Ya. Kok Hasan itu artinya baik. Jadi kalau namanya Hasan itu artinya baik. Hasan. Nah itu dia dalam bentuk kata-kata masdar ya. Hasana itu kalau kita tadi belajar bahasa ada hasuna, yahsunu, husnan atau hasanan. Itu masdar atau isim masdar. Kalau ahsan itu superlatif. Ahsan itu afdol, superlatif. Jadi menunjukkan lebih, lebih baik. Hasan itu baik. Kalau lebih baik namanya ahsan. Itu menunjukkan tingkat superlatif ahsan ya. Lebih baik. Jadi kalau hasan baik. Kalau ahsan lebih baik. Nah, satu lagi tadi apa? Hasan sudah terusnya. Nah, kalau ihsan, ihsan itu berasal dari ahsana. Ihsan itu artinya perbaikan atau apa? Jadi kalau tadi sudah ahsan, kalau tadi ahsan lebih baik, maka usaha untuk itu prosesnya namanya ihsan. Jadi ihsan adalah proses dari atau hasil dari ahsan. Ihsan. Nah, kalau kita bilang ihsan itu artinya cobalah lakukan ahsan, perbaiki diri, bentuk perbaikan diri itu perbaikan kata-kata kita akan sampai kepada ihsan. Secara istilah bahasa itu perbedaannya. Jadi hasan artinya baik, hasan nanti lebih baik. Hasil dari kita berlatih untuk hasan, timbullah ihsan. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin ada jemaah yang ingin bertanya lagi. Kami persilahkan.
Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada penyampaian atau tambahan dari Pak Syahrir. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Ustadz dan saudara sekalian, jadi hari ini juga luar biasa ya. Sebenarnya hal yang disampaikan ini adalah merupakan ya tugas pokok kita ya, dan menjadi yang tentunya yang ideal. Ya, kalau bahasa sehari-harinya, why not the best, ya Pak ya. Mengapa yang tidak terbaik? Saya pikir itu kalau mau jadi ya tadi ya, contoh apapun nama teladan itu, ya tentunya dia melakukan sesuatu yang baik. Kemudian pemaaf ini penting Pak. Kalau kita sudah melakukan itu insya Allah ya nggak ada beban. Hidup kita tenang dan ya bisa tidur gitu. Kira-kira praktisnya begitu. Jadi kata-kata tadi banyak ya. Ya santun, kalau di dunia ini mulia, di hadapan Allah juga kita dimuliakan. Dan tentunya akhirnya juga adalah ibadah kita juga baik ya. Tadi sholat diantarkan semuanya itu. Jadi ini merupakan sesuatu kaitan-kaitan yang luar biasa dan pewaris surga itu yang penting sebetulnya Pak. Jadi tadi sekali lagi bahwa santun Pak ini juga penting Pak. Kita kalau melihat seseorang itu ya tokoh-tokoh kita ataupun orang sekitar kita kelihatan itu Pak orang yang artinya yang menyenangkan ya. Setiap apa namanya melakukan sesuatu itu ya tentunya tata keramanya benar ya dan menyenangkan. Dan juga ada ya sejak kecil saya ingat betul itu bahasa itu menentukan bangsa katanya. Jadi orang itu ya bangsa itu artinya bahkan akhlak satu apa ya satu negara orangnya seluruhnya itu ya culture ya Pak ya. Nah, kalau budaya baik ini dilakukan ramah saya terus saja pernah tersentuh ketika saya tersesat di Jerman itu ditampingi oleh seorang mahasiswa Indonesia. Kemudian masuk ke satu daerah yang terpencil, dianterin Pak sampai ke jalan tolnya itu Pak. Luar biasa kok ada ya. Dan anaknya juga, istrinya juga ada. Bersama-sama nganterin kita Pak. Lah itu luar biasa itu Pak. Jadi sekali lagi, kita pun juga tempat kampung kita, tempat tinggal kita itu juga bisa didefinisikan kampungnya orang baik itu ya mewakili semua sebetulnya. Jadi sekali lagi, ya inilah ya tadi bahwa insya Allah Allah akan memberikan kita balasan yang terbaik yaitu surga. Saya pikir apa yang disampaikan tadi cukup jelas ya. Jadi mudah-mudahan ya kita pertama mudah memaafkan dan juga memperbaiki Pak. Jangan cuma apa namanya diam saja juga nggak benar Pak ya. Kalau ada sesuatu yang nggak benar ya sampaikan. Tapi jangan santun lagi Pak, jangan ya. Jadi ini tetap konsisten. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita menjadi orang yang berakhlak mulia ya Amin. seperti yang diharapkan dari demikian Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syahrir. Mungkin itu saja pemaparan materi dari guru kita Kiai Haji Ilhamuddin Qasim MA terkait tema kita hari ini yakni Hiya Ahsan. Mudah-mudahan pesan-pesan tadi bisa kita amalkan insya Allah. Kemudian kita doakan juga guru kita mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan Amin. umurnya. Amin. Amin. Kemudian kita juga yang hadir pada hari ini mudah-mudahan disehatkan Allah Amin. Subhanahu wa taala. Untuk itu Amin. kami tutup, kami minta pada guru kita untuk menutup kajian hari ini. Baik, kita itu bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sasaran, terima kasih Mas Arif. Suaranya.